Udah ya, yuk kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya alumni Fisika ITS dan kebetulan hari ini pembicaranya adalah semua dari alumni Fisika ITS. Terima kasih buat Mbak Intan dan juga Mas Hendra udah hadir dan menyempatkan waktunya untuk berbagi di sharing session ini. Nah, kali ini emang kami dari teman ke teman untuk teman-teman yang di Indo biar mereka juga lebih tahu tentang pengalaman dan eh, gimana sih caranya untuk bisa belajar atau melanjutkan kuliah di luar negeri. Nah, kali ini kita lebih fokusnya di daerah Timur Tengah. Untuk yang eh, lebih lanjutnya, pertama di narasumber pertama ini ada Mas Hendra. Ini adalah postdoktoral dari KAUS dan mungkin saya persilakan untuk waktunya. Terima kasih. Oke, selamat pagi, selamat siang semua. Bentar, saya bagi screen dulu. Ya, oke. Jadi di sini saya mau berbagi tentang bagaimana sih postdoktoral di KAUS itu, terus apa aja kesempatan yang bisa kalian peroleh atau dapatkan selama di KAUS sebagai postdoktoral. Tapi tentunya di sini uh, saya tidak akan membatasi hanya sebagai postdoktoral, cuman di sini saya berbagi pengalaman sepanjang menjadi postdoktoral di KAUS. Oke, saya mulai yang pertama. Jadi postdoktoral itu apa sih gitu ya? Postdoktoral itu suatu istilahnya itu pekerjaan di mana kita beralih dari eh, apa namanya kehidupan sebagai PhD, terus kalau ingin menjadi katakanlah fakulti gitu ya. Nah itu ada namanya biasanya semacam training. Nah training itu biasa kita sebut postdoktoral atau masa transisi dari kehidupan PhD dan kehidupan pasca PhD. Nah pasca PhD bisa jadi sebagai fakulti, bisa jadi misalkan kalian mau lanjut di industri. Tapi di sini biasanya postdoktoral lebih di uh, apa ya diarahkan kepada dunia fakulti atau dunia apa ya namanya fakulti dosen gitu ya kalau saya kurang kalau nggak keliru. Nah ini contoh gambar kaos di sini saya ambilkan dari website juga. Jadi kaos cukup unik ya di sini. Nah kaos itu didirikan pertama kali, sekedar introduction untuk kaos. Kaos didirikan pada tahun 2009 oleh King Abdullah. Jadi King Abdullah waktu itu menyarankan berdirinya sebuah universitas, research based university gitu ya. Jadi universitas yang uh, apa ya fokusnya itu di riset ya karena ingin mengembalikan kejayaan Islam dari zaman dulu. Nah di kaos ini cukup unik gitu ya jadi mereka tidak berfokus pada beberapa warga negara saja tapi lebih ke diversity. Jadi total ada 120 nationality yang ada di sini. Jadi entah dari negara Afrika, Asia, Eropa, Amerika itu banyak di sini ya. Jadi bahkan dari negara-negara yang mungkin kurang familiar juga ada. Misal contoh Chad. Kalau mungkin pernah dengar ya itu ada dari Chad juga ada dari negara-negara juga ada kok banyak. Jadi kehidupan di kaos cukup unik ya. Kalau saya bilang unik itu artinya dia lebih dari
ya gimana ya, kulturnya beda-beda gitu kan, nggak cuman kultur Arab Saudi, tapi ada kultur Indonesianya, ada kultur dari Chinese people, dari Eropa, dari Amerika, jadi unik banget. Nah, lokasinya di mana sih? Nah, ini kalau misalkan saya tunjukkan di peta dunia, ini kebetulan saya lulus dari Taiwan, jadi saya tunjukkan juga di sini. Ini Jepang, ini Prancis atau Eropa. Nah, Saudi Arabia itu di sini. Nah, dari Saudi Arabia nanti itu kita misalkan kita zoom lagi lebih detail, nah nanti akan kelihatan. Nah, kaus itu sebenarnya kampusnya kecil gitu ya. Kampusnya itu cukup padat di daerah ini aja. Nah, kalau misalkan kalian cek di Google Maps, peta kaus gitu ya, kelihatan besar banget. Sebenarnya yang besar itu perumahannya gitu ya, perumahannya bukan kampusnya. Jadi kampusnya cukup padat di daerah ini aja. Sisanya itu adalah perumahan atau housing. Nah, kalau kita bicara tentang rank, kaus cukup oke ya, karena dia research based university, jadi kita nggak bisa melihat ranking kaus berdasarkan global rank yang yang general. Karena dari sisi jurusan itu kita terpusat di engineering and science. Jadi kayak biomedical itu nggak ada. Terus kayak misalkan biomedical ada. Tapi kayak misalkan ekonomi itu nggak masuk di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita bicara general, pasti kalah secara rank. Tapi kalau misalkan kita fokus untuk misalkan electrical engineering aja, nah saya yakin kaus ada di urutan yang cukup oke ya secara dunia. Lalu gimana sih tahapannya kalau mau apply gitu ya? Jadi tahapan yang mau apply ini saya sharing khusus untuk yang pingin lanjut postdoktoral gitu. Nah, untuk yang mau apply postdoktoral, biasanya kita buka website kaus. Nah, di sini website kaus, terus kita klik about. Nanti di sini ada pilihan working at kaus sebagai faculty atau university program, ada research position, ada global postdoc fellowship benefit. Nah, kalian bisa apply di dua link. Yang pertama research position atau global postdoc fellowship. Kalau yang global postdoc fellowship ini kompetitif ya, kompetitif sekali. Jadi kayak misalkan karena untuk posisi yang ini global postdoc fellowship hanya diambil beberapa orang saja dalam per tahun gitu ya. Karena yang pertama kenapa kok cuman beberapa orang kalau yang global postdoc fellowship itu karena yang pertama karena benefitnya lebih besar, salary-nya lebih besar dan lain-lain. Jadi yang diambil hanya beberapa orang tiap tahun. Tapi kalau misalkan postdoc reguler seperti saya, itu kalian apply-nya di research position. Nah, di research position nanti begitu kalian apply, kalian akan melihat atau misalkan kalian klik gitu ya, nanti kalian akan lihat gambar seperti ini ya, research position, kalian klik aja. Setelah itu akan ada pilihan open position untuk postdoc yang apa aja gitu ya. Misalkan ini untuk data driven machine learning, misalkan untuk polymeric membrane development, atau untuk fotonik seperti yang bidang yang saya geluti, atau computer science dan lain-lain. Yang penting sering-sering aja cek kalau misalkan tertarik, sering cek di website ini lowongan apa yang sedang buka. Nanti setelahnya kalian bisa baca-baca gitu ya, baca-baca apa saja requirement yang dicari. Jadi sebelum kalian apply, saran saya setelah kalian lihat requirement-nya cocok, apa yang dicari itu match dengan bidang kalian, kalian langsung email ke PI yang bersangkutan atau profesor yang bersangkutan. Kenapa? Karena
postdoc ini itu akan berada di bawah langsung PI-nya. Jadi kalau misalkan berada langsung di bawah PI, berarti yang punya kuasa penuh itu PI-nya. Gitu. Kalau PI-nya sudah bilang oke, nanti university juga akan smooth gitu lah. Jadi itu yang mau saya saya sharing. Jadi kuncinya adalah kalian email ke PI-nya atau ke profesornya. Selama profesornya cocok, insya Allah sih akan berjalan dengan lancar. Nah, ini untuk salah satu contoh ya requirement-nya. Jadi requirement-nya bisa jadi beda-beda ya tiap lowongan, cuman ini general aja. Jadi untuk postdoc biasanya itu dicari maksimum 5 tahun setelah lulus sebagai PhD. Jadi misalkan kalian lulus PhD tahun lalu misalkan, berarti kan masih dalam cakupan di bawah di bawah 5 tahun. Berarti kalian bisa apply sebagai postdoctoral position di KAUS. Nggak sekedar di KAUS sih, tapi di seluruh dunia kayaknya general requirement-nya sama ya. Jadi at least 5 years after PhD graduation. Nah, terus contoh ada requirement yang seperti ini: creative and self-motivated personality, good interpersonal skill, dan lain-lain. Ini sekedar requirement ya. Saya yakin begitu kalian PhD, semua komponen ini tuh sudah ada ya. Saya yakin seperti itu. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu menjadi fokus poin kalian. Nah, yang penting lagi adalah bidang yang kalian apply sama bidang yang kalian geluti itu match, serta profesornya oke, dan saya rasa semuanya akan lancar. Nah, biasanya yang dicari adalah single page cover letter, jadi cover letter atau surat lamaran kerja gitu ya. Terus ada CV dan list dari publikasi kalian selama masa S2, S3. Kalau misalkan S2 nggak ada publikasi, ya berarti di S3-nya aja nggak apa-apa dicantumin. Atau kalau misalkan kalian berbeda jauh antara bidang S2 kalian dan bidang S3, cantumin yang terakhir, yang S3-nya. Terus kayak copy official academic transcript sama letter of reference. Letter of reference bisa kalian dapetin dari profesor kalian pada saat menjalani sebagai PhD student sama master student. Jadi dua ini oke. Lalu apa aja benefit yang bisa kalian peroleh kalau kalian join sebagai postdoctoral? Sekali lagi, ini sama semua untuk student dan juga postdoc ya. Dan semua nggak cuman student dan postdoc, tapi untuk semua yang kerja di KAUS dapat benefit yang sama gitu ya. Misalkan relocation support. Relocation support ini maksudnya begitu kalian keterima, dapat offer letter dari KAUS sebagai postdoc atau sebagai student, nanti kalian ada namanya relocation support. Jadi penerbangan kalian dari negara asal ke KAUS itu ditanggung, dan semua akomodasinya ditanggung. Kayak misalkan rumah udah disiapin, ini ya, kayak misalkan ada in-campus housing. Terus visanya kalian diganti karena selama kalian apply visa di KAUS kan pasti ngeluarin beberapa biaya yang saya rasa lumayan. Kalau misalkan harus ditanggung sendiri lumayan. Jadi dengan adanya visa reimbursement itu cukup membantu kita dalam proses transisi ya dari Indonesia ke Arab Saudi misalkan. Terus ada health insurance. Nah, health insurance-nya ini cukup oke kalau saya bilang. Kita dapat semacam gold member insurance. Nah, gold member insurance ini bisa saya bilang sebagai level tertinggi ya di BUPA. Jadi ada namanya insurance BUPA. Nah, membership tertingginya itu yang gold.
Nah, kita dapat itu gratis. Jadi ada semacam kayak misalkan ya, bagi kalian yang pakai kacamata, itu ada semacam budget untuk ganti kacamata atau ganti frame-nya per tahun itu sekitar 1.000 rial. 1.000 rial itu sekitar 4 jutaan. Jadi mau kalian pakai atau mau kalian nggak pakai, nggak ada masalah. Tapi bagi yang punya kacamata biasanya mending dipakai lah buat nambah-nambah koleksi frame gitu ya. Terus ada lagi free tuition for child school. Ini schoolnya itu international school ya. Kalau misalkan kita ngomong di Indonesia international school base itu cukup mahal, saya yakin mungkin bisa belasan juta per bulan. Nah, di sini kita dapat secara cuma-cuma. Secara cuma-cuma itu dari free tuition kayak misalkan apapun itu, kecuali yang untuk pembelajaran kayak misalkan pensil, spidol, kertas, itu nanti kita akan dimintain apa namanya? Dimintain uang. Saya bilang itu cukup kecil ya, nggak bisa kita pikirkan. Jadi maksudnya relax aja, karena uangnya cukup kecil untuk keperluan seperti itu. Jadi bisa kita anggap free tuition. Terus ada lagi namanya annual travel allowance. Jadi tiap tahun kita dikasih uang, kalau misalkan mau pulang dikasih uang buat katakanlah tiket pesawat gitu ya. Bisa kalian pakai untuk pulang ke Indonesia, atau bisa kalian pakai untuk jalan-jalan ke luar negeri atau kemanapun, atau kalian buat saving juga, itu terserah kalian. Terus ada lagi world class research support. World class research support ini maksudnya gini, di kampus ini ada namanya core lab gitu ya. Nah, core lab ini semacam departemen. Nah, departemen yang mengelola semua alat-alat riset. Nggak semua sih, tampaknya alat-alat riset yang dipakai oleh banyak faculty member. Nah, alat riset yang ada di core lab itu biasanya cukup mahal, jadi yang cover itu dari institusi atau dari kampusnya, dari kausnya. Jadi kausnya beli alat-alat yang mahal-mahal, kayak misalkan MBE, molecular beam epitaxy, ini cukup mahal ya. Jadi kalau misalkan kita harus beli sendiri atau fakultinya beli sendiri, kayaknya agak kesusahan. Terus ada lagi FTICR dan lain-lain. Jadi ada beberapa alat yang cukup mahal untuk bisa dibeli oleh fakultinya sendiri. Tapi maksudnya di sisi lain kampusnya itu mengalokasikan dana, membelikan alat-alat itu, lalu ditaruh di core lab. Jadi semua orang bisa mengakses alat-alat tersebut ya, dengan katakanlah uang yang kecil, maksudnya small amount of money. Ya, maksudnya karena tiap fakulti kan punya research funding. Nah, fundingnya bisa digunakan untuk menggunakan alat tersebut. Lalu ada juga kesempatan untuk mengembangkan potensi kalian sebagai postdoc. Biasanya kita ditawari semacam course, contohnya grant writing workshop. Jadi bagi kalian yang pingin menulis research proposal, itu nanti diajarin di situ. Lalu ada workshop semacam career outside academia. Jadi kalian akan dilatih gimana sih transisi dari postdoc, kehidupan pasca postdoc yang akademia notabene ya, ke dunia industri. Nah, ini nanti dikasih tahu gimana tips and triknya. Karena rata-rata perusahaan-perusahaan nggak familiar sama istilahnya postdoc. Tapi dengan adanya program ini, kita bisa mengenalkan diri kepada dunia industri, gimana, oh ini loh postdoc itu seperti ini, postdoc itu seperti ini, dan begini. Jadi akhirnya dia bisa mengerti dan akhirnya mau meng-hire kita lulusan postdoc gitu ya. Nah, ini tadi ada core lab training equipment, jadi kalian punya kesempatan juga di samping
memakai alat-alat yang ada. Kalian juga dapat trainingnya juga, dapat sertifikatnya juga. Jadi begitu kalian lepas dari kaus, kalian pindah ke institusi lain, ke industri lain yang menggunakan alat-alat yang sama, kalian ada buktinya. Oh, saya pernah pakai alat ini, caranya seperti ini dan ini buktinya. Terus ada lagi bagi kalian yang punya potensi untuk menjadi entrepreneurship di bidang engineering gitu ya, sains dan lain-lain, itu ada namanya startup accelerator. Selama PI kalian nanti support, jadi kalian bisa bikin perusahaan atau spin-off company gitu ya di dalam kaus, lalu mengembangkan entrepreneurship kalian di situ. Lalu ada Nature Masterclass. Nature Masterclass ini bagi yang berada di dunia bikin paper dan lain-lain pasti tahu ya, Nature Journal ini cukup presisius dan ada training bagaimana cara untuk tembus di situ dan lain sebagainya. Contohnya aja. Lalu ada juga training yang disebut Harvard Higher Education Teaching Certificate. Ini training atau course yang dibagikan secara cuma-cuma kepada postdoc yang nilainya cukup lumayan ya, kalau nggak salah itu sekitar 2.500 US dollar dan kalian dapat secara cuma-cuma gitu ya. Nah, admission prosesnya gimana? Baik, jadi kalian pertama PI and team will conduct document selection and preparation to hire you. Jadi setelah kalian submit, setelah kalian submit dokumen kalian akan jadi mereka akan melakukan dokumen selection ya. Ini proses yang saya alami ya. Bisa jadi prosesnya beda, tapi overall proses yang alami ini cukup general ya. Hampir semua postdoc pasti mengalami ini. Mungkin hanya beberapa orang yang tidak melalui seleksi atau proses yang sama seperti yang saya lakukan. Jadi begitu kalian submit dokumen, PI dan timnya akan menseleksi dokumen kalian. Kalau dirasa cocok, nanti profesornya akan inisiasi interview pertama kali. Jadi interview pertama kali ini adalah waktu yang paling mustajab ya, atau waktu yang paling pas bagi kalian untuk impress ke calon profesor kalian. Jadi setelah kalian bisa dapat first impression dari PI kalian, saya yakin ke bawahnya akan cukup mudah gitu ya. Nah, setelah cocok sama PI-nya, nanti ada interview technical lagi dengan research scientist dan tim dari PI-nya. Akan ada kayak misalkan tanya jawab alat apa yang dulu pernah kalian pakai, terus metode apa yang pernah kalian pakai. Jadi lebih spesifik ya, lebih technical. Setelah itu selesai, nanti ada interview dengan HR dan background check. Jadi background check ini maksudnya kayak kalian dilihat apakah pernah ada criminal record dan lain-lain. Selama itu nggak ada, saya yakin mulus-mulus aja. Baru step yang terakhir adalah offer letter. Jadi kalian akan dapat offer letter atau surat perjanjian kerja dengan benefit apa yang akan kalian dapatkan kalau kalian join dan lain sebagainya, dan masa kontrak kalian juga akan ada di situ. Nah, sekilas info mengenai lab yang saya join, namanya Photonics Lab. Ini PI saya, Profesor Bung. Kalau kalian mau cek, monggo silakan di website, dua website tersebut. Kita punya website pribadi, website lab, dan juga website yang afiliasinya langsung dari kaus. Sebagai postdoc di grupnya Profesor Bun Oi, kita ada 6 orang. Dan mungkin akan ada pergantian dalam waktu dekat. Cukup lumayan ada 6 orang postdoc. Biasanya
bisa jadi indikator bahwa lab kalian atau lab yang akan kalian tuju itu well funded gitu ya. Ada dana risetnya, maksud saya gitu. Lalu ini saja yang saya mau bagikan. Ini tim kita. Jadi rata-rata kita di sini sudah bawa family masing-masing. Jadi kayak misalkan saya keluarganya juga ikut di sini. Yang PhD student ada juga yang sudah married, bawa juga keluarganya. Jadi kelihatannya kecil, tapi kalau pada waktu kumpul bareng, misalkan acara buka bersama atau acara apa, jadi akan kelihatan banget, wah banyak banget ya ternyata member kita gitu. Nah itu aja sih dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Zara. Kita langsung ke presenter kedua atau tanya jawab dulu. Tanya jawab dahulu. Kayak Mungkin gimana? tanya jawab dulu, mungkin ada yang 10 menit gitu. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, mungkin di akhir sesi bisa ditambahkan lagi gitu. Boleh teman-teman? Oke. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, bisa raise your hand atau tulis di kolom chat, nggak apa-apa. Yuk. Pertanyaannya nggak harus seputar tentang postdoc ya, jadi bisa misalkan sebagai student, misalkan kalau mau apply student gimana, atau jadi lebih general ya, nggak terkungkung di postdoktoral ya. Monggo silakan. Sambil nunggu itu, aku ada beberapa list pertanyaan sebenarnya. Itu tuh. Iya silakan Zara. Jadi kan tadi, oh iya ini, oke. Mungkin Nurul Aini dulu deh. Silakan Ain, nggak apa-apa bisa open mic. Assalamualaikum, kedengeran nggak suara saya? Iya, dengar. Dengar. Oh ya. Ini sebenarnya saya mau rencananya daftar PhD, jadi untuk ke postdoc ya masih jauh ya Mas ya. Tapi mungkin Masnya tahu. Jadi saya itu kebimbangan untuk riset prof di kaus. Jadi kan kebetulan Masnya juga lulusan kampus di Taiwan ya. Kan di Taiwan itu kita bisa melihat project profesor yang ongoing di websitenya MOS. Ya, kan Yes. ya. Nah kalau misalkan di kaus di Arab Saudi ini ada nggak ya Mas ya kayak gitu? Jadi kita bisa tahu nih di lab itu project yang ongoing itu seperti ini, karena rencananya kan sebelum mendaftar ke kaus kan kita harus email, nggak harus sih, cuma direkomendasikan untuk meng-email profesor-profesornya ya Mas ya. Tapi kalau kita sudah tahu project ongoingnya apa-apa kan, jadi kita lebih bisa mengkerucutkan mau email ke prof yang mana saja, karena beberapa teman yang sudah daftar sebelumnya saya taunya di reject gitu karena memang belum ada proyek ini kayak gitu tuh Mas. Jadi kira-kira Masnya ada saran nggak ya gitu? Makasih. Kalau menurut saya, jadi pertanyaannya spesifik banget nih, bagus. Jadi gini, yang pertama Mbaknya harus cari profesor yang dituju kan ya. Ada semacam list gitu kan. Nanti dicek dulu profesor ini, nggak perlu tahu proyeknya tentang apa, karena proyek kan biasanya kita analogikan sebagai riset yang ada fundingnya. Betul. Gitu ya. Itu yang biasa kita ucapkan dengan istilah project. Tapi kalau misalkan risetnya apa gitu ya, mungkin kalau projectnya apa, mungkin kita nggak selalu update di website. Ada beberapa profesor yang update, banyak yang enggak. Termasuk dari lab kita nggak terlalu update tentang project kita apa. Tapi kita riset direction-nya ada gitu ya. Jadi selama riset direction-nya sama, atau cek aja gini. Kalian Mbaknya buka Google Scholar-nya Prof, terus lihat ada nggak riset yang match sama yang kita pilih yang pertama. Nah, kalau misalkan ada, nanti dibuka pemiliknya siapa. Jadi misalkan di Google Scholar itu kan kadang ada joint riset dengan kampus lain. Nah, pemilik riset ini tuh siapa? Apakah PI-nya yang Mbak mau tuju, ataukah dari PI lain yang punya gitu.
Jadi harus perlu diamati dari situ. Cara ngamatinya gimana? Cek first author-nya. First author sama corresponding author. Kalau first author sama corresponding author itu kepunyaannya PI, atau kan bisa dicek di websitenya ya, ada list membernya. Oh ini first author sama corresponding author, biasanya kan PI sama ada satu orang lagi, misalkan research scientist-nya. Kalau first author sama corresponding author ini belong to the PI, maksudnya kepunyaannya PI, berarti itu risetnya punya PI dan ada riset fundingnya di situ, biasanya seperti itu. Nah, kalau misalkan ada, ya berarti cocok gitu. Kalau misalkan nggak ada masalah sih sebenarnya. Yang penting ada bidang-bidang yang sama, misalkan skill, contoh gimana ya? Misalkan saya nih, kalau kita bidang saya kan telekomunikasi. Nah, kebetulan project yang ada di lab saya ini kebanyakan itu integrasi, kayak integrasi misalkan integrasi sensing, communication, energy harvesting, sama power delivery. Nah, ini kan banyak bidang kan ya sebenarnya. Nah, selama bidang mbaknya itu ada di salah satu ini aja, itu sudah lebih dari cukup menurut saya ya. Misalkan bidang saya komunikasi, ya saya tetap bisa kontribut ke proyeknya, meskipun proyeknya cukup cakupannya luas, nggak harus saya bisa sensing, nggak harus saya bisa power delivery, nggak harus, tapi saya bisa di communication-nya gitu. Nah, itu udah jadi poin yang cukup bagus. Dan kalau bisa yang fokus ya maksudnya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, bisa ini nggak, bisa ini nggak, bisa ini nggak. Maksudnya bisa ini itu maksud saya adalah mengarah ke riset topik yang lain, atau misalkan bidang saya komunikasi tadi ya, sekali lagi saya bilang, terus ditanya sensing, bisa sensing nggak? Kalau mbaknya memang nggak bisa, bilang aja nggak bisa, saya fokusnya di komunikasi aja gitu. Nah, itu malah lebih bagus sebenarnya. Kalau misalkan ditanyain bisa komunikasi, bisa sensing, bisa ini, bisa. Wah, itu ciri-ciri yang nggak akan dipilih sama Prof kayak gitu. Pengalaman. Maksudnya Prof saya pernah cerita. Gitu. Kalau apa-apa bisa, berarti contoh kemungkinan besar nggak diterima sih. Oh gitu. Karena nggak fokus. Paham. Ya, baik Mas, terima kasih sebelumnya. Semangat postdoc-nya Mas. Oke, terima kasih Nurul. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya, masih ada waktu. 5 menit lagi. Ya, sambil nunggu. Aku aja yang tanya, Mas, untuk pertanyaan pertama. Tadi itu kan Anda di persyaratnya Anda jurnal, publikasi kan? Ada syarat publikasi. Nah, karena proyekku itu, aku punya beberapa proyek yang nggak related satu sama lain. Kalau misalnya aku publish ketiga-tiganya, ketika aku apply di postdoktoral di tempat kaus misal, apakah yang related aja sama profesornya yang dihitung, atau semua tiga-tiganya ini dihitung? Paham nggak maksudnya? Maksudnya itu bidangnya berbeda jauh ataukah masih nyambung sebenarnya? Beda. Misalnya misal nih, contohnya profesornya bidang geofisik, lebih ke earthquake. Terus aku proyeknya ada earthquake, ada seismic oceano, ada namanya mungkin ada bidang migas. Berarti kan 3 proyek ini nggak related sama, ada 2 proyek yang nggak related sama profesornya ini. Apakah nanti publikasinya juga dihitung atau enggak? Oh, dihitung. Oh iya. Itu kan ya, karena gini, itu kan masih dalam ruang lingkup geofisik ya. Betul nggak? Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau maksudnya itu bidangnya terlalu
jauh gitu ya, kayak misalkan tadi saya sempat bilang ada sensing, misalkan sensingnya itu fabrikasi ya, fabrikasi device gitu. Ini kan bedanya terlampau jauh. Nah kalau bisa semuanya kan rasanya aneh, karena fieldnya agak terlalu beda. Terlebih lagi dilihat dari publikasi. Nah kalau yang kasus yang Zara punya itu menurut saya pribadi, sekali lagi ya, menurut saya pribadi, disclaimer ya, menurut saya pribadi itu masih dalam ruang lingkup geofisik, jadi harusnya nggak ada masalah. Gitu. Karena Oke. bedanya kan kayak misalkan gini, kamu riset tentang geofisik pakai metode seismik, satunya riset pakai metode B atau metode apa, ya kan? Kurang lebih seperti itu kan? Tapi objeknya, Atau beda jauh? objeknya goalnya yang beda. Kayak misal earthquake kan dia lebih kayak nantinya gempanya itu kayak gimana gitu-gitu. Terus kayak lebih nanti outputnya digunakan untuk mitigasi kayak yang di Taiwan gitu. Terus kalau misalnya yang seismik oceano itu lebih ke energi, misal kayak gitu. Berarti nanti dihitung Oh, nggak ya? harusnya sih dihitung ya, harusnya dihitung. Kalau menurut saya pribadi dihitung. Yang nggak perlu dicantumin itu kalau misalkan jurnal lokal, nah mending nggak usah. Oke, paham. Tahu nggak maksud saya jurnal lokal? Mhm, mhm. Itu nggak perlu karena ruang lingkupnya terbatas banget ya. Jadi mending nggak usah cantumin aja yang international journal gitu, kurang lebih. Jadi ya PI-nya itu begitu ngelihat Google Scholar kamu ada yang lokal tapi yang kamu cantumin cuman yang top gitu ya, itu berarti dia selektif, maksudnya kamu nggak asal naruh semua paper kamu di dalam CV tapi cukup selected publication list gitu ya, jadi kayak misalkan publikasi yang cukup berimpact gitu ya, itu lebih bagus sih, lebih bagus. Dan saya rasa masih dalam ruang lingkup geofisika dan itu bagus, maksudnya nggak ada masalah. Oke, noted. Terima kasih dan juga untuk tipsnya untuk yang ditaruh di CV itu. Terus ada satu lagi, untuk yang riset position yang di websitenya yang kata Mas tadi itu kan tadi ada 2 cara tuh, yang ada postdoctoral fellowship sama yang research. Nah, ini. Ya, researcher position. Researcher position itu untuk master apakah lulus master ke situ bisa masuk atau enggak? Kayak research assistant di sini kan untuk master bisa. Ada beberapa posisi yang master bisa join ya, kayak misalkan bukan research assistant tapi di sini biasanya research engineer. Research engineer biasanya syarat minimumnya S2 dan itu biasanya ditempatkan di research position ini ya. Kalau yang di ini khusus untuk postdoc. Tapi di research position ada postdoc, ada yang master juga ada. Oke. Lebih jarang. Oh, I see. Oke, oke. Terima kasih. Teman-teman mungkin nanti bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, atau nanti di akhir session akan dibuka pertanyaan kembali untuk barangkali masih ada. Dan untuk kita lanjut ke speaker kedua dari Mbak Intan, ini lebih ke University Khalifa. Silakan Mbak Intan, terima kasih untuk waktunya. Oke, terima kasih Zahra sudah arrange acara diskusi sharing session kali ini. Saya izin untuk share screen ya. Share screen. Ini udah kelihatan belum ya? Ini udah kelihatan belum ya? Udah Udah kelihatan. kelihatan. Oke.
Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam mungkin rekan-rekan semuanya. Perkenalkan saya Intan, alumni ITS juga dari fisika, cuman kita beda angkatan aja ya. Jadi tadi kalau Zahra 2012, saya dari 2010. Kebetulan sekarang lagi S3 di UAE. Di UAE, sebelum saya masuk ke Khalifah University, kampus di mana saya kuliah sekarang, saya akan coba untuk kasih gambaran dulu di UAE itu di mana sih, terus kampusnya ada apa aja sebetulnya gitu ya. Karena beberapa teman-teman tuh masih apa ya, ada yang mungkin karena sama-sama eh, di negara-negara Arab, Gulf country, jadi kadang ada yang mengira bahwa oh sama dengan Saudi atau seperti apa. Jadi kalau kita lihat nih di peta ini kan ada Saudi ya. Nah, UAE itu di sini. UAE itu di sini. UAE terdiri dari beberapa kesultanan atau provinsi gitu ya, kita bisa bilangnya. Ada Abu Dhabi di sini, cukup banyak kampus-kampusnya dengan beberapa ranking apa yang saya cantumkan secara umum dari QS. Abu Dhabi ada di sini, daerah paling luas di UAE. Dan juga di sini lokasi mayoritas oil field untuk di UAE sendiri gitu. Ini tetangganya Qatar, tapi kita nggak punya perbatasan langsung. Perbatasan langsungnya ini dengan Saudi dan juga Oman gitu. Ini di sini ada Iran ya, sebelah sini. Ini ada Abu Dhabi, Kesultanan Abu Dhabi, ada Kesultanan Dubai. Teman-teman pasti pernah dengar ya, Dubai, Burj Khalifa. Di sini ada beberapa kampus juga nih di Dubai itu. Lalu ada Sharjah, ada Ajman, ada Ras Al Khaimah, dan juga Al Quwain gitu. Jadi sebetulnya di UAE itu ada 7 kesultanan, dan di masing-masing kesultanan atau provinsi itu ada kampusnya juga gitu. Jadi kampus saya, Khalifah University, itu bukan satu-satunya kampus di UAE gitu ya, tapi ada juga beberapa opsi. Nah, kalau kita bicara tentang stipend gitu ya, karena atau beasiswa gitu, ini saya bikin beberapa infografik, tapi ini berdasarkan personal opinion aja selama saya interaksi dengan rekan-rekan mahasiswa Indonesia yang ada di UAE. Jadi untuk yang beasiswanya paling kuat gitu, saya ya I must say Khalifah University itu yang paling menarik, paling paling besar dibandingkan yang lain. Kampus yang lain itu kalau misalkan kita bayangkan LPDP ya, di Indonesia kan beasiswa LPDP itu populer sekali gitu. Nah, stipend yang diperoleh yang ditawarkan kampus lain itu kurang lebih setara dengan yang ditawarkan di LPDP untuk nominal di UAE gitu. Nah, ada kampus saya ini agak anomali gitu ya. Dia menawarkan beasiswa yang agak-agak beda dari kampus lain. Nanti ada part yang akan saya bahas mengenai beasiswanya apa aja. Jadi kalau misalkan memilih kampus untuk studi itu, menurut saya tergantung apa yang kita kejar gitu ya, bergantung beberapa pertimbangan. Ada yang memang lebih berat ke expertise di bidangnya, atau misalkan ada juga yang being realistic aja, pengen yang stipendnya atau misalkan beasiswanya cukup besar, jadi nggak perlu pusing masalah finansial, atau misalkan ada yang ingin satu kota dengan suami, atau misalkan dengan istri, dengan pasangan. Jadi banyak pertimbangan. Jadi ini coba saya kategorikan beberapa kampus di UAE berdasarkan beberapa hal gitu ya. Jadi yang paling kuat stipendnya, ini agak-agak bangga gitu, itu Khalifah University. Jadi bisa 2-3 kali lipat lebih besar dari kampus lain gitu.
Ini ada beberapa opsi kampus yang menawarkan tuition waiver, tapi stipendnya itu berbeda-beda gitu. Tapi kita bisa melihat, kita tuh bisa membayangkan stipend yang biasa aja tuh segimana sih. Bayangkan aja beasiswa LPDP gitu. Nah, kurang lebih seperti itu kalau di UAE benefit-benefitnya. Nah, kalau misalkan teman-teman nyari kampus yang basisnya itu distant, sains, teknologi, dan sebagainya, ini ada beberapa opsi. Yang pertama KU, itu Khalifa University, ada MBZ University of AI, ini sangat menarik gitu ya, karena kampus baru, tapi dia menawarkan benefit yang sangat bersaing gitu, dan juga banyak fakulti-fakulti atau misalkan bahkan kebijakan-kebijakan kampusnya yang sangat apa ya, visioner, dan mereka ingin cepat mengejar kampusnya untuk bersaing di kancah internasional. Jadi MBZ University of AI ini bisa jadi alternatif gitu. Kalau misalkan ingin kampus yang berbasis bisnis, sosial, tapi ada STEM-nya juga, ini ada beberapa opsi dari yang tadi saya sebutkan. Dan kalau misalkan ada teman-teman nih yang basisnya ingin ke agama atau humanity, Madinah bin Zaid University atau MBZ University ini ada bagian humanitiesnya gitu. Nah, ini bisa jadi option. Nah, masuk ke kampus saya, Khalifa University. Jadi di Abu Dhabi lokasinya, kalau kita zoom di Abu Dhabi, ini ada 2 lokasi. Untuk Khalifa University itu ada di Sun Campus, ada di Main Campus. Dan downtown Abu Dhabi itu di sini, pusat perkotaannya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang orang Bandung gitu, atau misalkan orang Bandung ya, bayangkan ini tuh misal pusat kotanya gitu ya, apa tuh Dago dan segala macamnya, mungkin agak ke sini tuh di Jatinangornya gitu. Nah, kenapa sih pilih Abu Dhabi gitu ya dulu pertimbangannya, dan juga sampai sekarang ternyata Abu Dhabi itu adalah kota yang paling aman di dunia. Jadi pengalaman saya kalau misalkan di Abu Dhabi gitu ya, entah itu misalkan jalan-jalan ke taman atau di kampus atau bahkan mobil, itu saya tinggalin di parkiran, di tempat parkir biasa di pinggir jalan gitu ya, tanpa saya kunci, itu barang-barangnya nggak akan hilang. Gitu. Jadi seaman itu Abu Dhabi, dan juga di Abu Dhabi banyak surveillance kamera CCTV gitu, jadi orang-orang tingkat kriminalnya sangat rendah gitu. Jadi itu apa ya, daya tarik sendiri sebagai saya kan cewek nih ya, jauh-jauh dari rumah sendirian gitu, bisa memberikan rasa aman tersendiri gitu. Nah, Khalifa University sendiri itu kampus baru sebetulnya, baru berdiri tahun 2017. Jadi dulu Sultan Sheikh dari UAE itu dia pengen punya kampus yang komprehensif, terus juga risetnya unggulan, dan juga ingin memperkuat posisi Abu Dhabi di kancah global gitu, di bidang pendidikan gitu. Maka beliau menginisiasi penggabungan 3 kampus. Jadi ada Khalifa University of Science, Technology and Research, ada The Petroleum Institute, ada Masdar Institute of Science and Technology. Nah, 3 kampus ini dilebur nih. Jadi istilahnya ngelebur, salah satunya mungkin Pertamina University kalau di Indonesia tuh ya, The Petroleum Institute nih seperti Pertamina University-nya Indonesia gitu. Jadi awalnya Pertamina Petroleum Institute ini dibentuk dan kolaborasinya sangat erat dengan ADNOC. ADNOC itu Pertamina-nya sini gitu. Nah, sama tahun 2017 itu digabung jadilah Khalifa University. Jadi memang Khalifa University ini masih apa ya, karena masih baru, jadi masih belum begitu dikenal gitu. Tapi ini bisa jadi peluang gitu ya buat teman-teman yang memang ingin mendapatkan pendidikan yang cukup bagus gitu, dengan beasiswa yang sangat bersaing gitu ya. Bisa opsinya di Khalifa University.
Nah, ini sebagai gambaran di main kampus dan juga di Sun Campus. Kalau saya basisnya di Sun Campus. Sun Campus itu lokasinya yang bekas atau ex Petroleum Institute gitu. Jadi di Sun Campus ini dekat sekali dengan ADNOC Research Center. Ini ada beberapa program yang ditawarkan Khalifa University, saya nggak akan terlalu bahas banyak. Nanti mungkin saya akan share materinya aja ke Zahra ya, supaya bisa dibagi ke teman-teman. Pada basicnya, di KU ada 3 college, Engineering and Physical Science. Di sini ada Aerospace, Chemical, Civil, Electrical, Sistem Energi, Health System, dan juga Material Science. Terus ada juga nuklir, IHS atau ASE ya, Environmental, Health and Safety, Applied Chemistry, Medical Physics, dan Petroleum Geoscience. Ini program doktornya. Lalu ada College of Computing and Mathematical Science. Jadi ini untuk yang komputasi-komputasi, data science, dan matematik itu kumpul di sini. Lalu ada College of Medicine and Health Science gitu. Nah, requirement-nya apa sih untuk daftar ke Khalifa? Sebetulnya standar gitu ya. Jadi ada kumulatif GPA itu setara 3. Lalu ada English proficiency atau kemampuan bahasa, itu bisa IBT atau bisa IELTS gitu ya. Skornya saya kira standar seperti kampus syarat-syarat beasiswa kampus lain, 6,5 dan juga 91 untuk IBT. Lalu ada referee atau recommendation letter, statement of purpose, ada admission interview nanti untuk master. Untuk admission-nya biasanya buka tiap tahun 2 kali. Jadi untuk spring semester, untuk yang dibuka di spring, itu biasanya bukanya Januari sampai Maret, untuk mulai kuliahnya September. Kalau daftarnya di fall, itu udah mulai dibuka sebetulnya dari Juli, dari summer gitu ya, sampai Oktober untuk intake Januari. Nah, untuk doktor, mirip dengan master sebetulnya ya. Jadi IELTS syarat standar, lalu rekomendasi, statement of purpose, ada research statement, lalu ada interview. Nah, untuk dokter sebetulnya di KU ada 2 program gitu. Jadi ada program yang langsung dari S1, ada program yang kita sudah punya gelar S2 nih, lalu mau daftar PhD gitu. Bedanya apa? Kalau misalkan yang langsung S1 itu fast track ya, kalau di Indonesia tuh lebih dikenalnya selama 5 tahun, dan juga ada tambahan, jadi untuk yang direct itu minimal GPA-nya 3,5 dan juga harus punya skor GRE. GRE Graduate Record Examination itu minimal kuantitatifnya 150 gitu. Kalau misalkan yang dari master gitu ya ke PhD itu nggak perlu GRE. Kalau misalkan ini ada rekomendasi nih, disarankan kalau misalkan gini, IP saya tuh nggak nyampe 3,25, jadi agak-agak khawatir gitu ya tentang syarat IP. Tapi saya udah master, mau daftar PhD gitu. Itu bisa didukung dengan hasil tes GRE gitu, dan itu biasanya jadi pertimbangan gitu untuk seleksi kandidat. Nah, beasiswanya kayak gimana? Beasiswanya itu kebetulan jadi karena Khalifa ini kampus baru ya, kebijakan-kebijakannya juga cukup sering mengalami perubahan gitu, termasuk dalam hal beasiswa. Dalam hal beasiswa ini sebelum 2 tahun yang lalu, itu beasiswanya yang ditawarkan sekitar 12.000 dirham. Lalu ketika angkatan saya masuk, naik gitu ya, jadi rata-rata mayoritas 20.000, dan sekarang ada perubahan lagi. Jadi kalau misalkan
rekan-rekan cek nih di website Khalifa, itu sudah tidak mencantumkan berapa besar beasiswa yang ditawarkan secara eksplisit. Tapi dituliskan bahwa beasiswanya itu akan ditentukan berdasarkan merit based scholarship gitu. Jadi berdasarkan beberapa faktor, berdasarkan track record akademik, juga field of study, lalu keselarasan dengan prioritas riset dari kampus gitu. Dan juga itu akan nanti dievaluasi sesuai GPA-nya berapa, lalu progress requirement-nya seperti apa. Jadi nanti beasiswanya itu bisa beda-beda tiap orang gitu ya, bisa beda-beda tiap orang. Tapi berdasarkan diskusi dengan beberapa rekan-rekan, harusnya sih tidak terlalu beda jauh dengan beasiswa yang terakhir gitu. Nah kalau scholarship-nya, tadi kan di KAUS tuh banyak benefit-nya gitu ya, insurance, housing, terus juga untuk apa, kalau bawa keluarga gitu dan segala macam. Di Khalifa, itu sistemnya agak-agak beda. Jadi untuk, apa, untuk benefit standar bagi penerima beasiswa, itu ada full or partial tuition fee, monthly stipend, uang bulanan gitu ya, tuition fee-nya juga ada yang di-cover full, ada yang tidak di-cover full, tapi tidak di-cover full pun juga tidak masalah karena beasiswa saya tuh tidak di-cover full juga, nanti saya akan ceritakan. Untuk textbook, akomodasi, asuransi standar, rasanya di Gulf country itu kurang lebih seperti yang tadi dipaparkan oleh Mas Hendra ya, gitu. Visa support, lalu untuk conference, internship juga disupport. Saya kemarin baru pulang dari Jepang untuk internship di Todai, University of Tokyo, dan juga ada career development gitu. Nah, sistemnya bedanya gimana sih dengan KAUS gitu ya? Kalau misalkan KAUS tadi kan ada benefit housing, terus ada untuk family juga, ada apa. Di Khalifa itu kasarnya gini, Khalifa itu, nih saya kasih uang sekian gitu ya, lump sum, kamu atur aja sendiri gitu. Ceritanya tuh kurang lebih kayak gitu. Nah, ini sebagai gambaran, tapi ini bukan skema beasiswa yang sekarang diaplikasikan. Yang mulai sekarang diaplikasikan dan untuk yang next semester adalah merit base gitu ya. Tapi ini saya berikan gambaran beasiswa yang skema terakhir. Di sini ada skema tier 3. Jadi ada skema tier-tieran gitu ya. Ada tier 1, tier 2, tier 3. Tier 1 itu beberapa mahasiswa punya teori bahwa tier 1 itu adalah beasiswa untuk penduduk asli dari UAE. Untuk tier 2 itu adalah untuk mahasiswa internasional tapi dari kampus yang sangat reputable, yang termasuk dalam top 100 university dengan track record yang sangat bagus. Nah, mahasiswa dari Indonesia itu mostly kita dapat beasiswa tier 3. Kita mostly dapat beasiswa tier 3. Beasiswa tier 3 itu kayak gimana sih? Tuition fee-nya memang tidak full di-cover, kita cuma dibayarin 75%, jadi kita harus bayar 25% dari tuition fee. Mahal banget sebetulnya, tapi monthly stipend-nya itu juga cukup besar, 20.000 dirham, jadi sekitar 85 juta per bulan. Textbook segala macam gitu ya, mobilization, demobilization, jadi tiket pulang pergi, visa, lalu ada komitmen untuk bekerja di Khalifa University gitu. Tapi komitmen untuk bekerja ini jangan dibayangkan, oh, enak dong setelah lulus nanti kita pasti akan di-hire sama Khalifa. Nggak kayak gitu. Tapi lebih ke kalau misalkan Khalifanya meminta kita untuk lanjut gitu ya, untuk postdoc atau misalkan untuk jadi lecturer atau jadi apa, kita tidak bisa menolak. Tapi kalau misalkan Khalifanya nggak nawarin nih gitu, kita nggak bisa nuntut, kasih aku kerjaan dong, gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi, we are free to go kalau misalkan tidak diminta untuk stay
di Khalifa gitu. Nah, 20.000 ini cukup nggak sih? Kan harus bayar 25% tuition fee ya. Tuition fee di Khalifa itu eh, per SKS-nya atau per kreditnya itu 6.700 dirham. Jadi kalau misalkan setelah dikurangi dengan bayar ini, bayar itu gitu ya, di Khalifa kurang lebih yang kita terima itu sekitar 14.000 sampai 15.000 dirham per bulan gitu. Itu sudah dikurangi oleh tuition gitu. Nah, ini saya tuh kemarin iseng-iseng gitu ya di IG, tanya nih, ini kan bakal ada sharing session, apa sih yang kira-kira mau ditanyain gitu ya. Jadi, apa sih urutan prioritas berkas untuk beasiswa yang harus disiapkan? Menurut saya, kita persiapan bahasa dan juga proposal gitu. Proposal risetnya yang kayak gimana sih? Saya sangat setuju dengan yang tadi disampaikan Mas Hendra, bahwa at least kita coba untuk menyesuaikan proposal riset kita dengan arah atau kebijakan riset kampusnya. Dan juga secara spesifik dengan potensial advisor yang kita taksir gitu ya. Apakah harus selalu sudah kontak potential advisor baru daftar? Tidak harus. Di kasus saya tuh tidak kontak sama sekali profesor di sini ketika daftar. Jadi ketika daftar tuh saya iseng-iseng berhadiah awalnya tuh mau tes ombak dulu gitu ya. Pengen nyobain aja gitu. Ternyata lolos gitu. Makanya saya tuh nyusun proposal, tapi memang saya nyusun proposal tuh saya udah kepo nih ke profesor-profesornya, terus risetnya tuh ke arah sini gitu ya. Saya bacain tuh paper-papernya gitu dan proposal yang saya buat itu saya kira cukup sejalan dengan arah riset dari Earth Science dari program yang saya apply. Tanpa saya meng-email terlebih dahulu profesornya gitu. Jadi saya daftar aja. Tips biar bisa tembus beasiswa yang tadi saya sampaikan. Lalu apa sih info untuk bertahan di UAE? Ya sebetulnya pada dasarnya adalah jangan menyerah gitu ya. Pasti ketika PhD itu ada tantangan-tantangannya, tantangan tersendiri. Mau itu tantangan bahasa atau misalkan culture, climate gitu ya, dan sebagainya. Saya pertama di UAE itu di semester pertama sempat sampai mimisan gitu ya, sering mimisan. Padahal di Indonesia saya nggak pernah mimisan sama sekali. Karena di sini climate-nya sangat dry gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin harus dipertimbangkan. Skill basic sekolah di UAE itu apa sih gitu? Apakah kita harus bisa bahasa Arab gitu ya? Atau enggak gitu? Kalau di UAE karena di sini 60% residen UAE atau penduduk sini adalah ekspatriat, jadi orang luar gitu. Sehingga bahasa yang banyak digunakan adalah bahasa Inggris. Eee, jadi kalau misalkan kita nggak bisa bahasa Arab pun nggak masalah gitu, karena komunikasi dengan bahasa Inggris tuh sangat cukup. Tapi bisa bahasa Arab, itu akan menjadi benefit yang sangat menguntungkan kita gitu ya. Entah itu ketika kuliah, membangun networking, nyari kerja nantinya gitu. Karena banyak beberapa posisi pekerjaan tuh next-nya kalau misalkan kita punya skill bisa berkomunikasi dalam bahasa Arab, itu peluangnya menjadi sangat besar. Lalu terakhir, ini setiap kali musim pendaftaran beasiswa gitu ya, saya sering mendapatkan pertanyaan ini, apakah beasiswa di Khalifa University itu cukup gitu? Dan teman-teman saya yang kuliah di Khalifa juga sering tuh ditanyain gitu ya sama orang-orang yang memang lagi nyari beasiswa gitu. Nah, ini makanya saya cantumin nih testimoni salah satu penerima beasiswa rekan saya. Beliau sudah baru lulus semester ini gitu ya dari Khalifa. Dia skema penerima lama. Beasiswa lama itu besarnya berapa sih? 12.000 dirham per bulan gitu. Tapi dia nggak perlu bayar apapun, jadi 12.000 udah untuk untuk daily expenses aja.
gitu, akomodas sama mungkin kalau misalkan bawa istri, bawa keluarga gitu, eee, jadi bayar akomodasi di luar kampus gitu. Nah, jadi teman saya ini bawa keluarga ke sini dengan istri dan juga 2 anak selama 3 tahun. Anaknya ini sekolah, tapi sekolahnya online gitu, sekolah di Indonesia, bukan sekolah di sini. Kontrak apartemen sendiri, apartemennya itu satu kamar ya, satu kamar ada living room, kitchen, bathroom sendiri, lalu bayar insurance sendiri untuk keluarga, karena insurance untuk penerima beasiswa itu ditanggung oleh kampus. Bisa zakat penghasilan, terus, rutin juga, mungkin berbagi ke keluarga, beliau dan juga keluarga istrinya, bisa pulang ke Indonesia setiap tahun, bisa, ziarah ke Saudi, umroh gitu ya, setiap tahun di semester yang tidak pulang. Jadi kalau misalkan di fall semester pulang ke Indonesia, di spring semesternya ke Saudi gitu. Nah, ini masih bisa nabung nih sampai lulus gitu ya. Ini testimoni beliau semester kemarin. Nah, semester ini tuh, eee, semester ketika beliau lulus, prediksi tabungannya nih, ini vulgar sekali tapi ya udah kan, beliau juga tidak masalah gitu ya, sharing informasi ini. Prediksi tabungnya 750, juta sampai lulus gitu. Terakhir, eee, sebagai closing statement, jadi studi PhD di manapun gitu, pasti ada struggle-nya. Entah itu di Indonesia, entah itu di negara manapun gitu ya, pasti ada tantangannya. Tinggal kita yang memilih aja gitu, mau struggle-nya di mana, dengan gaji bulanan berapa. Syukran, terima kasih. Oh, terima kasih Mbak Intan. Menarik sekali tuh 750 juta. Baik teman-teman, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan aja feel free to ask. Bisa raise your hand atau tulis di komen, di pesan. Sambil nunggu, mungkin aku yang tanya nih. Oh, ada yang. Oh, ini silakan Mbak Fikri. Ya, monggo. Halo Mbak Intan. Halo Fikri. Akhirnya aku ikut ini. Kemarin aku kan udah nge-spill tuh ke Mbak Intan kenapa akhirnya pengen punya rencana kuliah di UAE. Karena sebelumnya itu saya sejujurnya sekarang emang lagi persiapan untuk S3, cuman negaranya itu bukan di UAE. Saya itu mempersiapkannya itu di Korea Selatan. Jadi sekarang itu saya tuh lagi fokus belajar bahasa Korea sebenarnya. Terus mau ambil tes juga. Cuman karena ada 1 dan 2 hal itu yang mengharuskan ambil kuliah di mana di UAE. UAE. Nah, itu kan syaratnya itu kan ada tes bahasa Inggris ya, Mbak. IBT. Nah, itu misalnya saya tuh tes ya, misalkan saya tes, cuman nanti nilainya itu nggak nyampe batas minimum itu. Batas minimum kalau IBT kemarin saya bacanya itu 91, kalau IELTS 6,5 ya. Kalau misalnya nggak nyampe passing grade-nya, cuman kita tetap daftar itu gimana ya? Ataukah kita nunggu aja sampai kita lolos tuh nilai bahasa Inggris kita lolos di tingkat itu, atau ya udah nggak apa-apa wes coba aja daftar gitu. Karena sejujurnya bahasa Inggris saya itu jelek. Saya nggak bagus-bagus banget di bahasa Inggris, makanya saya ngindari sebenarnya cari beasiswa yang mensyaratkan bahasa kayak gitu. Nah, mohon ininya pencerahannya Mbak, karena wes ini udah hopeless banget ini. Oke. Kalau di Khalifa, syarat bahasa itu, bisa saya bilang mutlak ya. Jadi kalau misalkan masih belum tercapai, kemungkinan besar akan, di-cut di seleksi administrasi, gitu. Akan ter-cut di seleksi administrasi. Tapi gini, ada mungkin peluang gitu ya, cuman tetap pada akhirnya harus memenuhi. Jadi ketika daftar itu sebetulnya tidak harus mencantumkan hasil IELTS, bisa dengan mencantumkan bukti booking, tes bahasa Inggrisnya. Jadi misal gini, kan, untuk tes IELTS dan juga IBT itu kan jadwalnya terbatas ya, kadang tuh udah mau daftar tapi dapat jadwalnya tuh
bulan depan gitu, atau misalkan 3 minggu lagi, sementara deadline untuk admission-nya itu masih itu udah deket banget gitu. Nah, ketika submit pendaftaran itu bisa dicantumkan bukti-buktinya. Tapi itu bisa memungkinkan ada beberapa mahasiswa Indonesia tuh pakai skema kayak gitu. Cuman hasil IELTS atau IBT yang memenuhi standar itu tetap harus dikumpulkan dalam waktu singkat. Kalau tidak salah tuh sekitar 1 bulan setelah deadline admission-nya gitu. Jadi kalau misalkan kan lagi ngejar nih ya, terus sekarang masih belum sempat nih gitu, terus mau tes lagi. Nah, alternatifnya bisa kayak gitu, tapi pada akhirnya syarat kemampuan bahasa itu mutlak harus terpenuhi. Kalau misalkan ternyata kejadian tidak terpenuhi, itu bisa di-cancel gitu kelulusannya gitu. Gitu kalau Oh, di oke. kampus saya. Oke, sama ini Mbak mau nanya, kalau misalnya sebentar, misalnya kita tuh pengen tahu sih kampus-kampus di UAE tadi kan udah disebutin ya, cuman kadang kala tuh pas aku cek webnya itu kayak dia tuh kayak nggak ngasih informasi lengkap gitu. Nah, kita sebenarnya bisa cari di mana sih sebenarnya kalau mau cari beasiswa-beasiswa di Arab gitu? Untuk yang tidak mencantumkan beasiswanya, itu pertama bisa email kampusnya langsung, admission-nya, atau tanya ke PPI. Jadi ada beberapa mahasiswa nih, yang kuliah di kampus A, B, C gitu ya, tanya informasinya. Jadi tadi juga saya tuh, kan saya sampaikan tuh, beasiswa di kampus lain tuh kisaran angkanya di sekitar 5.000 dirham atau sama dengan besar beasiswa LPDP. Kenapa saya bisa tahu? Seperti di UAE University ya, UAEU, itu UAEU tuh semacam UI-nya UAE lah gitu ya. Kalau KU tuh kayak ITB-nya gitu. KU kayak ITB-nya, kalau UAEU itu kayak UI-nya. Nah, di UAE University itu dia tidak mencantumkan stipend-nya berapa, tapi ada teman saya yang kuliah di sana sharing gitu. Jadi 1 bulannya tuh dapatnya 5.000. Terus juga ada mahasiswa dari Indonesia yang kuliah di sini pakai beasiswa LPDP di Abu Dhabi, di sini gitu ya. Nah, besarnya berapa sih beasiswa LPDP itu? Dapatnya di kisaran 5.000 juga gitu. Dan diskusi dengan beberapa mahasiswa yang kuliah di Sharjah, di mana itu akhirnya kita dapat info, oh jadi kalau kampus lain tuh standarnya di sini 5.000 dirham gitu ya untuk stipend-nya. Khalifa University aja dan MBZ University tuh yang agak anomali gitu ya. Khalifa tuh ini jujur-jujuran aja ya, tidak ada tendensi apa personal gitu. Tapi memang agak-agak rahasia umum bahwa Khalifa tuh sangat berambisi atau UAE sangat berambisi untuk bisa setara dengan KAUS, kampusnya Mas Oh. Hendra nih gitu. Jadi memang jor-joran ngasih beasiswa supaya menarik mahasiswa yang potensial gitu karena ingin punya kampus yang sebagus KAUS gitu ya gitu. Dan juga dosen-dosennya, fakulti-fakultinya itu kalau kita perhatikan pattern-pattern-nya itu banyak kampus yang dulunya ngajar di kampus di luar negeri gitu ya, di Europe yang memang sudah sangat established gitu, dibajakin tuh. Jadi ditawarin, "Mau nggak ngajar di sini?" Gitu ya. Itu memang ada visi tersendiri gitu. Gitu. Jadi memang, look up to yang sudah established lama gitu. Wah, saingan dong kau sama Khalifa ini ternyata. Agak saingan tapi ingin mengikuti jejak gitu. Oh iya, menjadi panutan. Ya, Menjadi tadi panutan. Nurul raise your hand. Mungkin ada tambahan lagi dari Mbak Fikri? Sudah cukup, saya Oh. tak mikir-mikir, memikirkan lagi. Oh iya, tambahan aja mungkin dari saya. Kalau di Taiwan itu untuk yang bahasa mungkin tidak terlalu benar-benar saklek. As long as bisa komunikasi dengan baik,
mungkin bisa dipertimbangkan dengan profesornya. Tapi ada kendalanya. Kendalanya adalah kalau di Taiwan itu, kasarannya orang bilang itu kalau masuknya itu mudah, keluarnya yang susah. Jadi maksudnya untuk lulus itu, anak ini akan dibentuk sesuai dengan standar mereka. Jadi apapun output-nya pasti akan itu, menyesuaikan standar orang-orang sini, profesor-profesor yang di sini dan kebanyakan udahlah. Dan emang kebanyakan yang di, Taiwan profesornya itu dari US. Nah, mungkin lanjut pada pertanyaan dari Mbak Nurul tadi ya? Silakan, Mbak. Ya, mau saya bertanya lagi, Mbak. Iya, enggak apa-apa. Saya setuju sih kata Mbak Zahra kalau S3-nya di Taiwan sepertinya akan berpotensi untuk lebih lama lulus ya. Jadi saya mencari kesempatan di negara lain. Oke, Mbak Intan, aku punya 2 pertanyaan. Yang pertama itu, di Khalifa University saya baca-baca di websitenya itu ada qualifying exam ya. Boleh diceritain nggak Mbak Intan seberapa strugglingnya qualifying exam di Khalifa University? Karena kalau nggak bisa lolos kan sepertinya akan di DO ya Mbak ya. Jadi itu cukup menjadi penakut Momok gitu ya. untuk mendaftar di Khalifa University tersebut. Oke. Yang kedua Oke. Mbak, kayaknya saya tadi Mbak Intan kan dapatnya yang untuk tier 3 ya untuk beasiswanya. Itu kan bayar 25% stipend ya Mbak ya. Itu tadi saya miss sih, Mbak, kreditnya juga bayar kah? Kredit untuk mata kuliahnya? Oke. Terus kira-kira jumlah SKS untuk SD berapa ya Mbak di Khalifa University? Jadi gitu dulu Mbak. Oke. Ini langsung saya jawab aja ya, Mbak Zahra. Oke, tentang qualifying exam, itu memang karena beasiswanya jadi besar gitu ya di Khalifa itu dari 12.000 langsung ke 20.000. Meskipun sebetulnya setelah dihitung-hitung kita kan yang 20.000 itu masih harus bayar tuition fee ya. Dengan stipend 20.000 itu kita harus bayar tuition fee 25%. Satu semester itu biasanya untuk mahasiswa PhD kita ambil 9 SKS, 9 kredit. 9 kredit, sehingga yang harus dibayar kalau kita ngambil 9 kredit itu berkisar 15.000 dirham, gitu. 15.000 dirham itu, kalau misalkan kami bagi rata, kan kita orang Indonesia tuh, mahasiswa Indonesia tuh suka ngitungin uang kita sendiri kan gitu. Jadi sebetulnya stipend kita tuh berapa sih tiap bulan gitu ya. Nah, kita hitunglah kurangi sama, kita harus bayar tuition gitu ya. Jatuhlah untuk bayar tuition tuh sekitar 2.000 atau 2.500 gitu ya. Sisanya itu untuk akomodasi segala macam gitu. Akomodasi tuh ada yang 2.000, ada yang 3.000 kalau di kampus. Jadi kalau misalkan yang akomodasinya 2.000 nih, mungkin untuk living expenses-nya itu bisa 15.000. Tapi kalau misalnya yang accommodation-nya itu 3.000 dirham, itu sekitar 14.000 gitu. Jadi untuk tuition yang harus kita bayar itu sekitar 15.000 per semester gitu ya. Per semester ya tinggal dibagi 6 aja gitu. Untuk dikurangkan ke berapa beasiswa bulanan kita sebetulnya gitu. Jadi kalau kita pukul generalnya, minimal kita dapat 13.000 atau 14.000 per bulan, bersihnya gitu ya. Udah bayar ini, bayar itu gitu, tinggal buat makan, bensin segala macam. Terus qualifying exam, nah karena beasiswanya kan digedein tuh, dari 12.000 jadi sekitar 20.000. Khalifa lebih ketat nih. Kalau dulu, qualifying exam tuh belum nggak lulus gitu ya, masih bisa dikasih kesempatan, mengulang di semester berikutnya gitu. Tapi tidak boleh ngambil mata kuliah, jadi harus fokus aja supaya lulus qualifying exam. Nah, dengan skema beasiswa yang baru yang 20.000 itu makin galak gitu ya. Kamu harus sekali lulus, kalau misalkan nggak lulus langsung suruh pulang gitu. Tapi terjadi, semester kemarin tuh terjadi ada
mahasiswa PhD yang tidak lulus qualifying exam itu tidak langsung diberhentikan, dikasih kesempatan 1 semester, tapi tidak diberikan stipend. Tidak diberi stipend, tapi tidak harus bayar uang kuliah. Jadi ya harus bertahan dengan tabungan dari stipend sebelum-sebelumnya. Kalau misalkan semester depannya itu lulus qualifying exam-nya, beasiswanya akan diaktifkan kembali. Tapi kalau misalkan tidak lulus, itu baru di DO, kasarnya gitu. Jadi memang ketika qualifying exam itu banyak yang keringat dingin gitu ya. Tapi sebetulnya qualifying exam itu tidak sehoror itu. Kalau misalkan bidang kita linear, karena qualifying exam di Khalifa itu kan berupa tes ya, tes tulis. Ada yang soalnya tuh PG, ada yang esai semua, tergantung departemennya. Itu, tapi itu tes tertulis. Tes tertulisnya kita pilih 3 subjek yang kita sangat confident kita kuasai gitu. Nah, tiga subjeknya itu sebetulnya diambil dari mata kuliah S1 gitu. Jadi kalau misalkan saya nih, saya kan S1-nya fisika, S2-nya geofisika. Terus earth science di Khalifa itu lebih nuansanya itu lebih kental geologi. Jadi mata kuliah anak S1 di Khalifa itu warna geologinya kuat sekali. Sehingga topik-topik qualifying exam-nya itu mayoritas geologi, cuman ada 1 yang geofisika gitu. Jadi untuk yang topik qualifying exam-nya geofisika sebetulnya selama itu bidang kita nggak perlu terlalu worry gitu ya. Karena itu sebetulnya kemampuan standar dan umum aja di bidang kita. Tapi untuk 2 topik lain, karena ini basic-nya geologi dan basic geologi saya sangat kurang, mungkin Zahra sama Mas Hendra juga paham ya, di ITS tuh waktu S1 geologinya minim sekali gitu. Nah itu saya agak struggle. Tapi apakah masih bisa manageable? Bisa manageable. Karena kita bisa atur ketika qualifying exam, bahkan kita bisa nggak ngambil mata kuliah. Teman saya ada tuh lagi qualifying exam karena dia ingin memastikan langsung lulus, dia nggak ngambil mata kuliah sama sekali, fokus qualifying exam bisa. Saya dulu sambil ngambil 2 mata kuliah dan qualifying exam alhamdulillah lulus gitu. Jadi sebetulnya itu memang kampus strict tapi it's still manageable gitu soal qualifying exam gitu ya. Semoga bisa menjawab. Iya, Ada yang belum menjawab nggak sih, lupa. terima kasih Mbak Intan. Memang cukup menakutkan sih Mbak Intan. Saya baca-baca di websitenya ya kayak, wah kok gini? Kayak, jadi tapi bisa tetap lanjut, tapi ya tadi tuh konsekuensinya stipendnya diputus gitu ya Mbak ya. Betul, Tapi itu betul. baru ada di Dan kasus semester kemarin saja. iya, semester kemarin tuh ada yang nggak lulus tuh qualifying exam-nya gitu. Cuman sebetulnya kalau kan qualifying exam itu di semester, ada beberapa departemen yang mengharuskan di semester 2, ada yang mengharuskan di semester 3. Jadi kalau misalkan kita pahit-pahitan nih, kita qualifying exam di semester 2 ternyata nggak lulus, kita kan harus survive tuh di semester 3 tanpa stipend gitu ya. Tabungan kita di semester 1 dan semester 2 itu sebetulnya lebih dari cukup untuk nge-cover living allowance kita di semester 3 selama ngejar qualifying exam itu. Tapi ya Oke. semoga sih enggak gitu ya. Nanti Iya. ketika setelah lulus bisa normal lagi gitu. Oh tadi kayaknya belum dijawab total SKS kalau untuk PhD Total berapa? SKL 24 SKS. Jadi memang agak aneh gitu ya. Banyak nih mata kuliahnya dan memang agak-agak mendistraksi riset juga. Jadi harus lulus 24 mata SKS mata kuliah course gitu ya. Jadi di kasus saya nih, saya kan semester 4 saya baru beres semester ini tuh course terakhir yang saya ambil gitu. Terus untuk pengambilan setiap semesternya itu ada yang wajib gitu nggak ya Mbak? Diambil setiap 1 semester wajib ambil apa gitu? Atau boleh karena kan tadi kan
qualifying exam-nya semester 2 atau 3 ya? Itu 2 dan 3 boleh nggak perlu ngambil mata kuliah gitu maksudnya? Oke. Jadi 24 SKS itu harus diselesaikan maksimal semester 4. Harus diselesaikan maksimal semester 4. Dan mata kuliah wajib yang harus diambil sebetulnya research method aja, 3 SKS. Sisanya itu adalah mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah pilihannya mata kuliah apa aja sih? Biasanya kita diskusi dengan advisor, mana sih mata kuliah yang menunjang riset kita gitu, itu yang kita ambil gitu. Oh, Terus oke. pembagiannya gimana? Biasanya di kasus saya nih, saya ngambil 3 mata kuliah di semester 1, 2 mata kuliah di semester 2, 2 mata kuliah semester 3, 1 mata kuliah di semester 4 ini. Ada yang Mhm. ngambil mata kuliah di summer itu juga bisa satu mata kuliah supaya semester 4 nggak ngambil mata kuliah, atau di semester 4 ngambilnya 2 mata kuliah supaya ketika qualifying nggak ngambil mata kuliah sama sekali. Itu bisa di-manage kayak gitu, tapi standarnya ngambil mata kuliah tuh 3 per semester gitu, supaya pressure beban kuliahnya nggak terlalu tinggi. Dan sebetulnya kalau saya sharing sama teman-teman nih, ada kan yang S2-nya itu di Taiwan, di Korea, ada yang di Jepang gitu ya, ada yang di Eropa. Pressure atau demand itu tidak setinggi di sana. Iya. Kalau di California masih tidak setinggi itu. Jadi ada nih teman saya lulusan Korea, Ais ya kalau nggak salah, Ais, lulusan sana. Itu workload-nya, stresnya itu kalau dibandingin tuh di sini sekitar 75% lah dibandingkan dengan Korea gitu. Jadi buat yang memang alumni Korea atau Jepang yang sangat tinggi, kuliah di sini tuh justru ritmenya jadi tidak terlalu tinggi, jadi tidak terlalu stressful gitu. Bahkan untuk qualifying exam-nya. Jadi qualifying exam itu sangat manageable sebetulnya gitu ya. Setuju sih. Oh iya. Emang betul. Setuju Mas Hendra juga. Padahal itu yang mau kutanyakan sebentar lagi. Aku nunggu Mbak Nurul selesai gitu. Gimana Mbak Nurul? Apakah bisa Anda komen lagi atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup sekian sih Mbak. Gini sih Mbak, saya tuh sebenarnya susah mencari mahasiswa di Khalifa University untuk dimintain info seperti ini, karena kalau kaus saya sendiri ada grup WhatsApp-nya sendiri. Cuma kalau Khalifa University ini saya sangat minim untuk mendapat informasi itu. Jadi boleh nggak Mbak Intan nanti habis ini saya minta kontaknya untuk tanya lebih lanjut? Boleh. Ya itu memang karena Khalifah tuh belum sepopuler kaus gitu ya. Kalau di Indonesia tuh kaus kan udah terkenal banget gitu. Iya, terkenal sekali. Jadi Khalifa ini saya infonya nggak di mana gitu. Terus kemarin Mbak Zahra nge-share ini, jadi wah tertarik nih gitu. Dua-duanya kampus yang pengen saya tuju gitu. Jadi terima kasih ya Mbak Zahra. Iya, sama-sama Mbak Nurul. Aku juga terima kasih dibantu oleh Mbak Intan sama Mas Hendra. Oh ya, nanti ada rekamannya. Sebenarnya tuh tiap sharing session ada rekamannya, tapi karena saya sibuk, jadi saya keep aja. Jadi kalau misalnya nanti ada yang minta, bisa saya share. Rencananya mau di-upload di YouTube gitu rencananya. Tapi ya, mohon maaf, BSD student. Nah, saya ada pertanyaan Mbak Intan nih. Nanti Mas Hendra juga masih ada pertanyaannya. Ini, kalau kalau di Taiwan kan kalau misalnya kayak saya dulu lulusnya lebih dari 2 tahun tuh, yang 2 tahun terakhir itu di-cut separuh. Kalau di kampus Mbak Mas ini gimana ya? Apa ada informasi tentang itu nggak? Mungkin dari saya dulu ya. Iya. Kalau misalkan di kaus itu, kalau joinnya sebagai student, master atau PhD student itu nggak ada di-cut. Oh, Yang penting karena biasanya yang join di sini itu pilihannya kalau nggak master PhD, jadi lanjut gitu loh. Habis kita nyebutnya sebagai MS PhD, jadi joinnya sebagai master, langsung lulusnya sebagai PhD.
langsung dapat sertifikat PhD, tapi nggak dapat sertifikat master. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Itu nggak ada selama masih dalam time frame-nya. Jadi di kaus biasa dikasih berapa semester gitu ya untuk menempuh pendidikannya. Misalkan contoh nih, PhD itu dikasih 4 atau 5 tahun kalau nggak salah. Jadi selama jeda waktu itu nggak ada dikat, kecuali tadi yang disebutin sama Intan, kalau misalkan qualification exam ya itu nggak lolos, dikasih waktu 1 kali lagi. Nah, kalau 1 kali lagi masih nggak lolos, langsung di-cut. Nah, gitu aja, sama, konsepnya sama. Cuman nggak ada istilahnya dipotong 50% stipend-nya di tengah jalan, itu nggak ada kayak gitu. Aman. Kalau di kampusnya Mbak Intan gimana? Kalau di saya itu gitu ya kasusnya kalau di WQI-nya masih belum lulus, itu dikasih satu kesempatan lagi, tapi stipendnya betul-betul di-cut di semester itu, gitu. Tapi kalau misalkan gini, PhD kan 4 tahun di sini standarnya ya. Setelah 4 tahun tuh masih ternyata belum mau extend nih, gitu. Nah ini juga mengalami perubahan besar gitu ya. 2 tahun yang lalu itu extend, ya udah extend aja. Di extend itu relatif mudah untuk mengajukan extend selama di-approve oleh advisor-nya, dan beasiswanya pun akan otomatis di-extend. Mulai dari semester kemarin, karena jadi trennya itu agak unik gitu ya. Beberapa mahasiswa itu mungkin memanfaatkan kesempatan itu untuk, oh ya udahlah nggak usah cepet-cepet lulus aja gitu, tinggal minta extend. Nah, karena request extend-nya itu membludak dan ada kecenderungan seperti itu gitu. Karena jujur dengan nominal beasiswa sekian itu bisa bersaing dengan gaji ekspatriat di sini gitu. Jadi orang mungkin agak oportunis, ya udah daripada misal lulus terus agak sulit cari kerja gitu ya, atau dapat kerja pun malah downgrade gitu ya gajinya, extend aja gitu. Nah mungkin ada beberapa oknum, tapi tidak semua ya. Mungkin ada yang punya mindset seperti itu, sehingga kampus tuh ada evaluasi. Jadi mulai semester kemarin extension akademik itu lebih mudah untuk di-approve, tapi extension beasiswa itu tidak semudah itu, dan yang di-approve pun itu menerima beasiswanya jadi 4.000 gitu. Menerima beasiswanya 4.000, tapi kampus akan menyediakan akomodasi di asrama gitu. Nah, untuk semester ke depannya gimana? Tidak ada jaminan juga apakah extend ini akan terus mendapatkan benefit kayak gitu, atau betul-betul di-cut gitu. Berarti ada sedikit Karena ya perbedaan ya? catatan nih di Khalifa ini, karena kampus baru gitu ya, perubahan kebijakannya pun kadang lebih lebih sporadis gitu ya, lebih awalnya begini jadi begitu, kayak nominal beasiswa aja. 2 tahun yang lalu itu kan 12.000, ternyata dinaikin jadi 20.000. Naik 20.000 tapi kita harus bayar tuition gitu ya. Setelah itu ternyata besar beasiswanya sekarang tidak di-announce. Jadi dievaluasi per mahasiswa. Tapi beberapa prediksi teman-teman tuh nggak mungkin turun drastis gitu. Karena kan dari kampus memang ada agenda untuk meningkatkan peringkat dan juga kualitas riset segala macam. Jadi benefit yang ditawarkan tuh kemungkinan nggak akan terlalu beda jauh dengan yang tier 3 lah gitu prediksinya. Tapi memang ya gitu, lebih ketat, lebih ini. Masih ada pertanyaan. Tadi kan katanya pressure-nya agak lebih maksudnya lebih, kalau dibandingkan Taiwan sama Korea mungkin lebih mudah ya.
Tadi kan Mbak sempat mention kayak gitu. Nah, apa ada kayak case-case nggak? Misalnya untuk jam kerjanya gimana, atau itu masih menyesuaikan sama profnya, atau kalau yang di Sinika sendiri aku sempat dengar itu untuk postdoktoral itu 1 tahun itu harus publish 1 paper. Nah, kalau di Kaus itu kayak gimana? Atau Mbak Mbak Intan juga punya komen seperti apa? Gitu, monggo Mas Mbak. Mungkin Mas Hendra dulu mungkin. Iya. Oke. Kalau di tempat saya, jadi mungkin kriteria tiap lab ya, atau profesornya beda-beda. Nah, untuk di tempat saya karena kita ada semacam spin-off company gitu kan. Tadi yang saya sebutkan juga ada spin-off company. Lab saya kebetulan ada spin-off company juga. Nah, di situ kita mulai attract research funding gitu ya dari luar kaus, misal dari Saudi Aramco, dari government affair dan lain sebagainya. Nah, kita sebenarnya kayak misalkan dari profesor saya juga tidak mewajibkan saya untuk publish paper. Enggak. Yang penting projectnya jalan. Itu aja sih. Yang penting project ini kerjain. Tapi yang perlu kita sadari adalah bahwa publish paper itu untuk kepentingan kita sendiri ya. Jadi kita harus mau nggak mau nyempet-nyempetin untuk riset dan publish paper gitu. Karena kalau misalkan nggak seperti itu, menurut pandangan saya pribadi, CV kalian nggak akan berkembang gitu kan. CV kita nggak akan berkembang. Misalkan Google Scholar kalian nggak akan bertambah listnya gitu. Tapi kalau kita sempetin, karena saya pribadi nyempetin itu ya, karena terlepas dari sibuknya ngerjain research project, kita harus nyempetin riset buat diri kita sendiri dan kemudian publish. Tapi kalau dibilang ada targetnya, nggak ada targetnya. Kalau Oke. Kalau di KU, ini saya informasi dari rekan yang postdoc aja ya, gitu. Tapi saya pun tidak tahu pasti kontraknya seperti apa. Kalau di KU untuk postdoc, itu ada target publikasinya. Kalau tidak 2 Q1, 3 Q1 gitu ya. Nanti, ya saya kalau soal angka itu kalau nggak salah minimal 2 untuk, target publikasi. Terus untuk jam kerja, kalau postdoc itu karena di sini terhitungnya employee gitu ya, jadi memang harus mengikuti jam kerja, pegawai dari jam 8 sampai setengah 5 gitu. Tapi jam kerja di sini itu menarik, Senin sampai Kamis, hari Jumat itu setengah hari, cuman sampai jam 12 aja. Gitu kalau di kampus saya. Bahkan di beberapa, di Emirates yang lain, seperti di Sharjah itu, hari Jumat full libur. Jadi, hari aktifnya adalah 4 hari aja sampai hari Kamis, gitu ya. Atau ada juga yang menerapkan, Jumat, Sabtu libur, hari Minggunya itu masuk, gitu. Jadi bergantung. Kalau di Abu Dhabi sendiri, hari Jumat itu setengah hari sampai jam 12 aja. Nah, kalau untuk mahasiswa PhD apakah harus, di kampus 100%? Itu kembali lagi ke advisor-nya. Teman saya tuh, ada yang ya udah boleh nggak ke kampus tiap hari, yang penting, progress report, dan juga, tuntutannya itu tidak terlalu tinggi. Juga saya nggak bisa menyebutkan secara spesifik studi kasusnya kayak gimana ya, tapi, beliau merasa bahwa, pressure-nya itu tidak setinggi ketika di Korea, gitu. Tapi itu balik lagi adalah pengalaman personal, tidak bisa digeneralisasi, gitu. Itu sebagai gambaran aja. Kayak kalau di lab saya nih, kebetulan kalau di saya, advisor saya, lebih prefer mahasiswanya untuk stay di lab, di jam kerja. Jadi saya tuh, biasanya jam 8, itu ke kampus, paling paling cepet tuh jam 4:30 itu pulang, gitu.
mau ada kuliah ataupun nggak ada kuliah, atau misalkan ada teaching assistant atau misalkan nggak ada teaching assistant, itu saya, eee, apa ya, jokingly kasarnya itu harus mangkal gitu ya di lab, Oh, gitu. Jadi itu fleksibel tergantung advisor-nya. Oh iya, tadi lupa belum nambahin itu ya pertanyaannya. Ada pertanyaan tentang jam kerja ya. mm-mm. Kalau jam kerja di sini 9 sampai jam 5 lah. Mmm. Ada yang sampai malam kayak di Taiwan dulu. Jadi makanya tadi dibilang kan kalau working load-nya di apa namanya di Middle East kayak gimana? Ya lebih ringan lah. Ya, Itu benar. oke. Jadi lebih santai. Mungkin aku ada pertanyaan satu terakhir, spesialnya untuk Mbak Intan karena sebagai cewek. Karena aku pernah dengar dari temen aku tuh, oh anak fisika juga, dia angkatan di bawah kita, 2013. Kalau di Middle East itu kan sedikit agak patriarki ya. Nah, itu gimana kondisinya Kak di sana? Apakah hal itu juga, tapi dia employee. Pada saat itu dia Mmm. kerja di sana gitu, untuk wanita itu tidak sedikit membuat dia nyaman. Apakah ada komen dari Mbak Intan atau seperti apa? Oke. Pertama, sebagai sebagai gambaran, jadi UAE ini agak unik. Jadi tidak sekonservatif, negara lainnya di wilayah ini, gitu ya. Di UAE ini 60% memang ekspatriat gitu, dan, eee, lebih sudah sangat, tinggi toleransinya. Jadi, eee, selama saya tinggal di sini sih saya nggak ngerasa ada budaya patriarki yang sangat gimana, terhadap perempuan yang dalam arti kata negatif gitu ya. Dalam arti kata negatif itu tidak ada. Jadi, saya bisa ngelakuin apa aja, terus kemana aja, eee, dan ngerasa aman gitu ya, kapan pun gitu. Bahkan saya pernah, dulu waktu masih pakai transportasi umum ya, saya tuh pulang dari lab jam tengah malam gitu, tengah malam, terus itu awal-awal kuliah, jadi, stipend masih belum normal gitu, jadi saya prefer jalan kaki gitu. Jalan kaki tuh saya nggak ngerasa khawatir, takut sama sekali, bahkan, eee, ngelewatin jembatan penyeberangan jalan yang ke tunnel gitu, itu, bersih, nggak ada nggak khawatir, sama sekali gitu, nggak apa-apa. Mmm, Itu, salah satu hal yang disyukuri, eee, bagi saya kuliah di Abu Dhabi sebagai cewek gitu. Mmm, tapi ada yang menarik, saya kan tinggal di asrama nih, di asrama itu memang, eksklusif, bukan bukan patriarki, tapi memang, agak susah untuk mengakses, mmm akomodasi perempuan, gitu. Jadi kalau mmm, misalkan mau ada orang facility nih, mau benerin lift gitu ya, di beberapa spot-spot yang strategis, itu ada warning warning, ada cowok di sekitar kita gitu. Jadi, oh, terus kalau misalkan saya mhm, ketemu nih, saya ketemu orang FM gitu ya, di koridor di sini nih, di, asrama. Mereka tuh sampai nundukin mata gitu, kalau ketemu mhm, cewek. Heeh, mmm, jadi nggak yang secara, bebas gitu ya. Ya udah biasa aja gitu. Bahkan misalkan ketika di elevator, di lift, itu mereka menghindari kalau misalkan kita cewek-cewek terus, ada security atau misalkan FM yang kebetulan cowok gitu ya, untuk membaur sama kita tuh mereka menghindari itu, gitu. Tapi menurut saya itu justru lebih ke menghargai gitu ya, bukan ke hal yang negatif. mmm, Gitu. Tapi itu di asrama. Kalau misalkan di luar kayak di mall ya biasa aja gitu, nggak yang gimana-gimana banget gitu. Jadi kalau misalkan mau ke UAE,
nggak usah khawatir tentang itulah untuk cewek-cewek. Bahkan sangat aman, lebih aman gitu. Oke, di kaos sama kan Mas ya? Aman kan? Aman sih, aman. Oh, Di Nyetir kalau di sendiri malam-malam kalau juga bebas-bebas aja. oh, oke lah. Ada yang pertanyaan lain mungkin dari teman-teman di sini? Kita akan selesaikan jam 4. Oh, di sini jam 4 sore, tapi di sana jam berapa? Jam 3. Aku bingung. Karena beda jam. Oke, nggak ada. Oh iya, nanti kalau misalnya butuh butuh PPT, mungkin saya bakal share ke teman-teman. Saya akan minta ke speakernya nanti minta ya Mas, Mbak. Nanti dan rekamannya juga ada, jadi jangan khawatir, bisa share. Saya akan share di situ. Jadi terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk Mbak Intan, Mas Hendra, dan juga teman-teman yang udah ada join di acara ini. Semoga acara ini bermanfaat dan salam sukses buat kita semua. Terima kasih. Oke, saya tuh ada tambahan satu lupa. Iya, silakan. Jadi untuk ke UAE yang mau tes bahasa Inggris nih, ini saran dari saya aja gitu ya. Coba ambil yang di British Council. Karena yang di British Council itu hasil tes IELTS-nya itu bisa langsung dikirim ke kampus dengan kode tertentu. Waktu itu saya pakai IDP dan saya minta ke IDP kayak gitu tuh mereka nggak bisa. Dan beberapa kampus kayak UAEU itu mereka inginnya si lembaga penyelenggara tesnya yang ngirim, bukan mahasiswanya yang ngasih. Jadi itu trik aja sih, bukan sponsorship atau bukan apa ya. Tapi saya tuh notice ada tren itu gitu. Dan mereka menolak yang dari IDP yang kita ngumpulin sendiri kalau tesnya nggak di UAE. Jadi kalau misalnya mau ke UAE nih, saran saya sih akan lebih aman di British Council aja kalau mau tes bahasa Inggris gitu. Gitu. Oke. Oke, terima kasih Lupa Mbak tadi, maaf. Intan atas tips dan triknya. Terima kasih Mas Hendra. Saya Oke, tutup dulu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Saya